Sudah 5 tahun berlalu, sedikit pun melupakan mantannya Ridoko tak mampu. Usai lulus dari Fakultas Teknik Gajah Mada, Rudoko memilih meneruskan usaha orang tuanya. Alasannya sederhana, ia tak ingin jauh dari mantan kekasihnya yang secantik artis Korea. Harapannya untuk memiliki masih selalu ada. Ia pun memilih untuk setia pada Biani. Sudah beberapa hari, mesin penggilingan padi di pabriknya macet. Terjadi kerusakan yang membuat Ridoko tak mampu memproduksi beras kualitas tinggi. Kontrak yang terlanjur ditandatangani senilai 5 miliar dengan Perumbulog menjadi kacau. Ia lalai, tak mampu mengejar target. Ini menjadi kesalahannya sebagai pelaksana pekerjaan. Ia melanggar pasal karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Juragan beras ini menanggung denda 10/001 per mil dari nilai kontrak perharinya. Di saat bersamaan, koleganya pedagang sembako di pasar Niten ingkar janji. 100 ton beras yang telah dikirim tak juga dibayar. Oknumnya lari entah kemana. Polisi pun tak mampu menemukannya. Ridoko hancur, usahanya bangkrut, hutangnya menumpuk, cintanya kandas. Di tengah kegalauan hatinya, sahabat semasa SMA menghampiri. Hayup turut prihatin atas keadaan yang menimpa temannya di kala suka maupun duka ini. Keadaan ekonomi Hayup juga hanya pas-pasan. Warung sate kambing Pak Hayup di jalan Imogiri hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Di tengah persaingan warung sate yang saling berdekatan, usaha Hayup tak kunjung berkembang. Rasanya tak mungkin Hayup dapat membantu menutupi semua hutang Ridoko. Namun, Hayup memiliki pergaulan yang luas. Kenalannya dari berbagai latar belakang profesi seringkali menjadi solusi dari banyak masalah yang menghampiri. Hayup mencoba mengajak Ridoko untuk menemui teman yang menjadi direktur Bank BVR. Tapi hal ini tak bisa menjadi solusi. Hasil uji kelayakan, pihak BPR tidak berani memberikan kredit kepada Ridoko. Anggunan yang ada tak sebanding dengan kebutuhan hutangnya. Hayup berpikir keras untuk mencari cara lain. Ia teringat salah satu temannya yang tinggal di dekat pantai Gunung Kidul. Mbas Ronto, teman semasa kecilnya dulu di kampung jejeran ini telah dipercayai oleh penduduk sekitar sebagai orang pintar. Mbas Ronto menguasai pasukan jin dan piawai bekerja sama dengan makhluk tak kasat mata itu. Tamunya datang silih berganti, dari pejabat hingga menteri. Hari sudah menjelang petang, Ridoko dan Hayup sampai di Pondok Seronto. Ketiga teman lama itu lebur dalam keakraban. Apa sih yang tidak kubantu untuk kalian berdua? Kata Mbah Seronto, akan aku bawakan kalian berdua. Masing-masing satu jin sebagai piaraan. Jin ini dapat kalian ajak bekerja. Membantu usaha mencari uang yang banyak, ujurnya. Untuk Ridoko pesugihan jin sejenis mentek, cocok untuk kamu pelihara. Orang Jawa sejak zaman dahulu sudah mengenal mentek. Sejenis anak kecil yang menghuni area persawahan. Ia suka muncul ketika matahari menjelang tenggelam. Ia dapat kamu perintah untuk memindahkan biji-biji padi ke area gudang pabrikmu. Dalam waktu semalam, 100 karung padi akan bertambah di gudangmu. Jelas Mbah Ronto. Lalu untuk kamu Hayup, 1 tuyul kuberikan untukmu. Postur tubuhnya berupa anak kecil cebol.
setinggi 150 cm. Kepalanya gundul, kulitnya merah terbakar. Ya bisa kamu perintah untuk mencari uang dari warung-warung sate di sekitarmu. Lanjut Mbak Seronto. Lalu, bagaimana saya juga bisa mendapatkan cinta Biani? Tanya Ridoko. Oh, itu mudah saja. Aku berikan kau berupa batu mustika pelet. Pasang ini di jarimu dengan cincin perak. Gunakan untuk bersalaman dengan wanita yang kamu mau. Tak sampai 3 kali, pasti akan luluh bersimpu denganmu. Kata Mbah Seronto sembari tertawa lepas. Ridoko dan Hayub kembali menjalani kesehariannya. Pabrik penggilingan padi milik Rudoko mulai beroperasi. Gudang padinya penuh dengan tumpukan karung-karung berisi beras. Sedikit demi sedikit hutang yang menumpuk mulai terlunasi. Mentek pemberian Mbah Seronto bekerja baik dan teliti. Ia sangat penurut perintah Ridoko setiap sore untuk mengumpulkan padi dari sawah sekitar pabrik, taat dijalani. Ridoko menjadi lelaki keren saat ini. Juragan beras ini tampil berdasi setiap hari. Sepatunya mengkilap, tak jauh dari tatanan rambutnya yang rapi, dengan pulasan pomade merek terkini. Ia tak lagi mendarai motor butut Kawasaki. Sebuah mobil Pajero sport putih selalu mengantarnya kemana saja pergi. Ia semakin percaya diri mendekati wanita pujaan hati. Warung sate Pak Hayub kini menjadi besar dengan bangunan baru. Area parkirnya luas, dapurnya bersih, dan bangku-bangku tertata nyaman. Pelanggan datang silih berganti, modal tak jadi kendala lagi. Tuyul pemberian Mbah Seronto rajin meter uang setiap malam. 2 tahun berlalu, istri Hayub diagnosa menderita kanker payudara. Kebiasaan menyusui tuyul piaraan yang melebihi dosis normal menjadi penyebabnya. Semua sudah terlambat ketika kanker sudah stadium 4. Terlambat sudah bagi Hayub untuk bertobat. Lain cerita dengan Ridoko, ia sudah puas dengan kekayaannya. Istri secantik artis Korea telah dinikahinya. Sebelum semua terlambat, ia ingin mengembalikan mentek piaraannya. Namun, apa dikata? Mentek itu sudah terlanjur kerasaan tinggal di gudang padinya. Ia tak mau dipindahkan. Konsekuensinya setiap malam Ridoko harus rela meninggalkan istri cantiknya. Ridoko selalu tidur di gudang menemani mentek piaraannya. Tamat. Tulisan ini merupakan rekayasa dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan. Semoga sahabat semua dapat terhibur.